Not Moy. Iya. Kalian pernah dengar nggak kalau katanya nih ya, kita dengan makhluk-makhluk gaib itu tuh hidup berdampingan. Iya. Iya, setuju gue. Jadi kita hidup di dunia ini, ya makhluk-makhluk gaib juga hidup di dunia lain gitu. Nah tapi kalian pernah dengar nggak kalau ternyata kita tuh di dunia ini belajar sekolah, makhluk-makhluk lain itu juga sekolah di dunianya mereka. Oh, Masa sih? Pernah dengar nggak? Enggak. Gue juga baru denger sih, dan kedengarannya aneh ya sebenarnya ya. Gue juga pertama kali baca kiriman cerita ini juga nggak percaya sebenarnya. Tapi ya ini kejadian di salah satu pondok pesantren di Sukabumi. Ini cerita dikirim sama sebut aja Bila ya namanya. Dan ini kejadiannya terjadi pas si Bila ini kelas 11 SMA. Oke. Jadi sebelumnya Bila ini gak mau nganggep dirinya punya kemampuan atau indigo. Dia cuma bilang kalau dari kecil dia emang punya rasa sensitif yang berlebih lah dibandingkan sama temen-temennya. oke. Nah dia tuh bisa ngerasain kehadiran dari makhluk-makhluk halus, meskipun jarang banget dia bisa diliatin gitu ya, maksudnya ditunjukin ataupun papasan secara langsung sama si makhluk-makhluk gaib ini. Oke. Pokoknya tanda-tanda yang paling sering dirasain kalau ada makhluk halus di sekitarnya tuh badannya si Bila ini atau hawa di sekitarnya dia itu bisa berubah drastis. Entah jadi tambah panas atau jadi tambah dingin. Dan kalau di kondisi-kondisi ini kejadian, Bila tuh gak ambil pusing. Dia lebih milih buat udah langsung aja cabut dari tempat itu daripada dia kenapa-napa. Oke. Nah Bila ini termasuk salah satu murid pinter lah di pondok pesantrennya dia ini. Buktinya untuk 2 tahun ke belakang, pas dia SMA ini ya, dia itu rutin buat ditunjuk jadi perwakilan sekolah buat ikut semacam lomba atau olimpiade gitulah. Nah bener aja gara-gara nilai rapotnya yang bagus, pas masuk semester 2 kelas 11, Bila itu ditunjuk lagi buat ikut lomba O2SN gitulah. Awal-awal ditunjuk si Bila ini masih pede, masih antusias. Apalagi guru sekaligus ustadznya ini, sebut aja Ustadz Lukman, itu lumayan deket sama dia. Tapi lama-kelamaan si Bila ini jadi malah bingung dan bimbang buat ikutan lanjut ke olimpiade ini buat wakilin sekolahnya dia. Nah kenapa dia jadi bimbang? Karena tiba-tiba si Ustadz Lukman ini sakit dan harus absen untuk beberapa hari. Nah di situ Bila jadi ya cuma bisa pegangan belajar pakai buku di perpustakaan aja, tanpa ada bimbingan khusus dari guru gitu kan. Bila sempat semacam ngomong ke pihak akademiknya lah di sekolahnya dia ini buat mundur aja dari olimpiade karena ya dia takut nggak dapat arahan lebih lanjut, dan mubazir juga, dia juga nggak ngerti gimana cara lanjutnya gitu kan, nggak ada yang ngajarin dia. Tapi pondoknya ini udah terlanjur ngedaftarin si Bila, jadi nggak bisa ditarik lagi. Apalagi udah tinggal seminggu lagi nih lomba kata gitu. Jadi solusi akhir yang diambil sama pihak pondoknya adalah manggil guru pengganti buat bantu ngajarin si Bila. Katanya ini di-provide dari yayasan. Dan katanya juga si guru ini, guru pengganti itu besok bakalan dateng, udah bisa dateng lah gitu. Bener tuh, besokannya si guru pengganti ini datang buat ngajarin si Bila. Namanya kita sebut aja Pak Imam ya. Oke. Orang ini masih muda, ramah, tapi sesekali emang batu aja orangnya kata si Bila gitu. Udahlah, si Pak Imam ini mulai semacam mentorin si Bila dari pulang sekolah sekitar abis sholat asar sampai menjelang maghrib. Habis itu istirahat dulu buat sholat, berbersih, sekalian makan malam, barulah lanjut belajar lagi, tambahan di jam 8-an malam. Oke. Di akhir pertemuan pertama itu Pak Imam cuma bilang kalau nanti malam belajar tambahannya tuh di lantai 3 atau di lantainya kelas 12, sekitar jam 8 malam sampai jam 9 lah. Nah pas Pak Imam bilang kayak gitu, Bila ini langsung inget sama cerita urban legend di sekolahnya dia, di pondoknya dia, yang bilang kalau katanya beberapa kelas di lantai 3 itu nggak tahu berapa jumlah kelasnya ya, tapi di atas jam 9 malam harus kosong, nggak boleh dipakai. Soalnya itu giliran si penunggu, dalam tanda kutip, penunggu lantai 3 untuk pakai ruangannya. Nah nggak tahu nih ini bener apa enggak, tapi selama hampir 2 tahun di sekolah itu, peraturan ini emang benar-benar dipercaya dan diterapin sama semua warga pondok, dari murid sampai guru-guru. Ya Bila nego lah buat pindah lantai ke Pak Imam, tapi Pak Imam malah kayak kesel gitu. Si Pak Imam bilang ya dia udah jauh-jauh ke sana ditugasin sama yayasan buat ngajar, tapi yang diajar malah si Pak Imam tuh nganggepnya kok nih anak gak niat gitu. Dia juga bilang kalau misalkan di lantai 1 atau 2 tuh pasti berisik, soalnya deket banget sama asrama, takut gak fokus.
nanti kalau pas lomba gagal, dia juga nih yang bakal disalahin si Pak Imam gitu. Kayak ya dia ngerasa ya udahlah kenapa sih gitu loh. Iya. Pak Imam juga nggak tahu kalau ada urban legend itu kan. Bener, itu dia. Nabila nyoba nyeritain lah apa yang selama ini dia tahu dari teman-temannya dia, bahkan ustadz-ustadz yang ada di situ tentang lantai 3. Dia coba jelasin tuh ke Pak Imam. Tapi Pak Imam langsung nyaut kayak gini setelah diceritain. Kamu itu aneh-aneh aja. Masa anak pondok takut sama cerita-cerita gituan? Buktinya dari saya kesini tadi pagi, saya nggak dapet tuh cerita-cerita kayak gitu. Udah kamu nggak usah ngawur. Kalau emang nggak mau lanjut belajar ya nggak apa-apa. Nanti saya lapor ke akademik. Gitu. Nah posisinya Bila emang udah kepalang tanggung kan. Pengennya nggak lanjut tapi udah terlanjur didaftarin. Orang tuanya juga taunya ya dia tetap jalan dan udah ngedukung full gitu kan. Akhirnya Bila mau nggak mau diem aja lah. Dia turutin tuh kata-katanya Pak Imam. Abis itu Bila balik lagi ke asramanya. Dia sholat, dia bersih, terus makan malam. Pas semua udah kelar, Bila langsung nyiapin buku sama materi, terus berangkat ke gedung kelas sendirian. Di lantai 3 itu. Nah jadi lantai yang lampunya masih nyala itu cuma lantai 1. Lantai 2 udah mati, tapi nggak segelap lantai 3. Nah sebenarnya Bila tuh bingung ruangan yang dimaksud tuh yang mana mau dipakai gitu ya. Soalnya dia juga jarang naik lantai 3. Takut sama kakak-kakak kelasnya dia soalnya. Udahlah Bila jalan pelan-pelan sambil terus doa. Semoga kalaupun cerita urban legend itu bener, dia gak masuk ke dalam ruangan yang disebut gitu. Sampailah dia kayak ngelihat ada satu ruangan kelas yang beneran terang banget. Lampunya nyala gitu. Bila langsung buru-buru masuk ke sana, masuk ke dalam kelas itu dan bener aja. Di situ ada Pak Imam. Pak Imam ini udah berdiri ngadep ke papan tulis, anteng gitu kelihatannya. Bila duduk di salah satu kursi dan meja gitu ya. Terus dia ngebuka buku sama materinya dia. Anehnya, selama beberapa menit si Pak Imam ini nggak ngomong apa-apa ke Bila. Si Pak Imam ini malah kayak nulis terus di papan tulis. Tapi spidol yang dipakai sama si Pak Imam ini kayak udah habis gitu isinya Nat, Moy. Jadi kayak lu bayangin ada orang nih nyoret-nyoret papan tulis, tapi gak ada tulisan apa-apa. Jadi kayak cuman ada suara nyaring decitan spidol ke papan tulis. Bayangkan lu kayak tit kan annoying banget kan sebenarnya. Nah Bila sempat mikir di situ, apa jangan-jangan Pak Imam ini masih kesel ya sama obrolan mereka tadi sore. Bila coba panggil lah buat ngingetin atau nanya ke Pak Imam. Nah cuman si Pak Imamnya kayak cuman jawab ngedehem gitu. Tapi ngedehemnya suaranya berat sama agak kenceng kayak gitu. Serem banget. Nah Bila udah mulai takut juga di situ. Hawanya tiba-tiba mulai dingin. Apalagi ya selain dia gak ada siapa-siapa lagi kan. Cuman kayak dia dan Pak Imam doang tuh. Udah Bila cuman fokus ngelihat ke bukunya aja. Gak berani lagi ngelihat depan atau bahkan ke seling kelas. Gara-gara gak ada interaksinya ini, pelan-pelan si Bila jadi ngantuk. Apalagi udah seharian fokus belajar kan. Ngantuk. Akhirnya ketiduran lah si Bila ini. Nah Bila ini baru kebangun pas ngerasa kayak ada yang nyolek-nyolek pundaknya gitu beberapa kali. Dan yang nyolek ini sosoknya cewek, pakai jilbab. Tapi jilbabnya itu yang panjang banget sampai nutup kaki, serba putih gitu loh. Dan kalau dilihat dari bentuk dan dandanannya, sosok ini tuh kayak bukan teman sekolahnya dia. Kayak orang zaman dulu gitu vibesnya. Sosok ini bilang ke Bila dengan suara halusnya, katanya gini, gantian, sekarang udah giliran kami. Segitu. Bila yang baru banget bangun tidur langsung kaget. Dia ngeliat ke arah jam, ternyata tuh jamnya nunjukin jam 8.40 malam. Nah Bila langsung buru-buru lah beresin bukunya dia. Karena refleks kan, dibilang gantian suruh keluar, dia refleks beresin bukunya lah. Nah di situ si sosok Pak Imam yang dia lihat itu masih aja kayak tadi Nat, Moy. Berdiri ngadep ke papan tulis, tangannya gerak nyoret-nyoret papan tulis yang gak ada tulisan apa-apa. Bila langsung pamitan lah, minta maaf ke sosok itu. Kayak dia tahu ini juga udah hal yang aneh gitu ya. Dia cabut lah. Bila jalan agak cepet gitu ya jalannya, karena udah kemalaman juga, udah gelap banget di lantai 3 itu. Nah pas banget mau turun tangga, tiba-tiba persis di sebelah tangga ada kelas yang kebuka. Lampunya juga terang, tapi gak seterang kelas yang barusan dia datengin. Bila takut banget di situ. Dia pelan-pelan ngintip ke kelasnya sambil baca ayat kursi dalam hati. Dan kalian tahu nggak Nat, Moy, di dalam kelas itu ada Pak Imam lagi duduk di kursi guru sambil baca buku gitu. Astagfirullahaladzim, Bila kaget tuh sambil ngucap agak kenceng.
Dan Pak Imam juga langsung nengok ke arah Bila sambil ngedumel kesel gitu. Si Pak Imam ini kesel karena ya udah lama banget dia nungguin Bila kan, udah berapa puluh menit tuh. Bila gak datang-datang karena kan ya mereka kan harusnya jam 8 udah mulai kan. Tapi udah 8.40 ya si Bila baru nyamperin gitu kan. Udah sempet nanya teman-teman asramanya Bila juga, tapi kata teman-teman ya Bila udah berangkat dari tadi buat berangkat ke bimbingan itu gitu kan. Nah si Pak Imam ini sampai ngira kalau Bila nih beneran gak niat buat ikut lomba. Nah Pak Imam ini kayak udah curiga aja sama Bila, karena kan pikiran dia berarti dia yang dari awal kan udah ngira kayaknya nih anak kagak serius deh, padahal sebenarnya enggak kan. Bila tuh takut. Nah Pak Imam yang kesel tuh langsung bilang, udah dari sini masuk, nih kita belajar 15 menit aja ya, saya kasih materi-materinya, sok buat kamu belajar sendiri. Bila beneran gak bisa ngebela diri dan dia gak bisa ngejelasin apa yang barusan terjadi sama dia, karena pasti juga Pak Imam satu nggak akan percaya, dua dia juga ya nggak bisa buat ngasih tahu apa yang dia rasain gitu loh. Dan yang bikin lebih takut lagi adalah pas Bila ini nengok ke arah belakang, ke arah kelas yang tadi, yang sebelumnya nih, yang dia pakai buat belajar, yang dia ketemu sosok Pak Imam itu udah gelap aja, pintunya pun digembok. Padahal tadi dia bisa di sana kan. Dan di depan pintunya itu udah baris kayak cewek-cewek bergamis panjang, gamisnya panjang sampai lantai, masuk satu-satu ke kelas itu. Masuknya gimana? Jadi kayak cewek-cewek ini tuh masuknya kayak jalan miring ke samping gitu, terus nembus pintu. Wah, sinting. Jadi kayak anjing, ini aneh banget kan. Satu persatu sosoknya ini kayak pada ngucap pelan gitu ke arah Bila, ngucap Assalamualaikum, semuanya kayak gitu. Dan mukanya beneran asing. Ya kalau misalkan anak pondok asumsi gue ya tahu atau kenal muka satu sama lain ya. Pasti. Ini kayak Bila tuh gak pernah ngelihat si orang-orang ini. Dan orang-orangnya tuh bentukannya kayak orang-orang zaman dulu gitu loh. Bahkan beberapa ada yang kayak keturunan Timur Tengah gitu Nat Moy. Dan di barisan paling belakang itu beneran ada kayak semacam asap gitu, gede banget sampai atap, tapi ngebentuk kayak orang bersorban, jenggotnya panjang, sambil pakai pakaian ala-ala gamis gitu. Bila langsung masuklah ke dalam kelas buat ketemu sama si Pak Imam ini. Nah Pak Imam yang awalnya kesel tiba-tiba jadi bingung karena ngelihat gestur si Bila tuh yang ya kelihatan ketakutan banget gitu kan, gemeteran dia. Pak Imam sempat keluar kelas buat ngecek nih si Bila bisa ngeliat apa. Tapi ya Pak Imam gak ngeliat apa-apa sama sekali. Pas si Bila ini disamperin dari dekat, katanya badannya udah panas kayak demam gitu Nat Moy. Karena ya takut kenapa-napa dan kebetulan udah malam juga. Pak Imam ini jadi iba lah. Dia akhirnya mutusin buat yaudah Bila turun aja buat istirahat di asramanya gitu. Dan intinya untuk beberapa hari Bila sakit lah, jadi gak bisa belajar tambahan dulu karena kejadian itu. Sampai akhirnya beberapa hari sebelum lomba, pas kondisi Bila tuh udah mendingan, kebetulan Ustadz Lukman juga udah balik ke pondok, udah sehat lagi, udah bisa ngajar lagi. Nah di situ Bila ceritain lah kejadian dia tuh di malam itu. Dan si Ustadz Lukman ini cuman ketawa tipis aja sambil bilang, ya ada-ada aja Pak Imam itu, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Seenggaknya kamu udah tahu kan kenyataan di pondok pesantren ini. Kalau kamu bisa lihat, ya berarti kamu memang orang-orang terpilih, kayak gitu. Jadi untuk pertama kalinya setelah 2 tahun sekolah di pondok pesantren itu, si Bila baru tahu lah asal muasal cerita urban legend sekolahnya dia ini. Ternyata ya semua itu benar. Jadi kenapa ada beberapa kelas di lantai 3 yang gak boleh dipakai kalau udah malam, ya karena itu giliran para jin-jin penunggu sekolahnya buat gantian belajar. Hampir semua ustadz dan ustazah di pondok pesantren itu udah tahu tentang hal ini, bahkan dari lama. Bahkan dari awal pondok pesantren itu dibangun sama Kiai siapa gitu namanya, si Bila juga gak sebutin. Katanya jin-jin itu bukan jin-jin syirik yang menyekutukan Tuhan. Justru itu adalah jin-jin muslim yang emang baik dan sama kayak kita, katanya gitu, nyembah Tuhan juga. Makanya pas Bila ngeliat atau bahkan ngucap salam, ya jin-jin itu juga pada ngejawab. Ternyata itu alasannya. Dan setelah kejadian itu, di malam-malam hari, si Bila ini akhirnya sering sengaja kayak duduk di pinggir lapangan yang arah ke lantai 3 itu. Beberapa kali juga dia ngeliat kalau lampu kelasnya tuh nyala-mati. Terus ntar gak lama kemudian ada aja kayak kain putih keluar dari masing-masing jendelanya gitu, terbang hilang ke bawah angin. Jadi kayak dia mungkin jadi gak takut ya, tapi ya jadi ngerti lah apa yang kejadian di pondok pesantrennya dia.
Ih gila ya, gue baru tahu kalau misalkan ada jin yang baik sebaik itu loh. Maksudnya nggak ngegangguin si Bila juga kan selama dia di sana. Iya. Dan belajar nuntut ilmu, terus nyembah Tuhan juga. Walaupun tetap kaget sih ya kalau misalkan pertama kali, karena kan Bila juga kalau yang dari dia ceritain ya, dia tuh bukan yang bisa ngelihat, Iya. cuma bisa ngerasain aja. Pasti ada kaget-kagetnya lah ngeliat kayak gitu. Iya, gue pun juga mikir kayak gitu, Bi. Karena tadinya tuh gue mikir, ini menurut gue pribadi ya, kayak pesantren tuh kan deket banget sama agama Islam ya. Kayak gak mungkin gak sih ada setan gitu tadinya. Cuman ternyata gue mikir banyak banget lagi kejadian horor terjadi waktu pas di pesantren. Ya berarti dimanapun itu tempatnya, mau itu deket banget sama agama atau enggak, kalau misalnya ada setan mah ya ada aja gak sih? Itu dia. Makanya kayaknya cerita tentang pesantren nih gue yakin masih banyak sih. Asli. Ini kalau misalkan lu punya cerita tentang pesantren, lu bisa sih ceritain tentang pesantren yang lu belajar di situ, ataupun yang pernah lu dengar. Lu kirim cerita lu ke scareratings.indo@gmail.com.